تعلم تعلم تذكر تذكير النفاء والانتفاع والإفادة والاستفادة والحصلة مسوق كتاب الله سنة رسول عمل بهما ومرضات والهداية والشر دل الخير هداية والشر ومرضات أصحابه سمع صلاة عاقبة صلاة عاقبة نسأل شافينا رسول الله محمد وجه ذريته مشي بركاتهم أسرارهم أنوارهم وبنت كل نية صالحة في خيرات الدنيا والآخرة من الموت في على ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصلى على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله. الحمد لله Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmat iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kitab Jawahirul Quran daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih bi ulumi fid dharain amin. Pada kesempatan terakhir kita telah membahas tentang ulumul lubab dan ulumul qishr, pembagian ilmu-ilmu Al-Qur'an atau ulumus sadaf, yang mana yang termasuk ilmu kulit dan mana yang termasuk ilmu daripada inti. Dan daripada ilmu-ilmu sadaf atau cangkang atau ilmu kulit itu adalah ilmu lughah dan juga ilmu nahwu, ilmu qiraat, ilmu huruf dan juga ilmu tafsir zahir, ilmu tafsir zahir daripada Quran. Maka itu adalah ulumus sadaf wal qishr, ilmu cangkang dan ilmu kulit, dan yang paling dekat kepada tujuan Quran sendiri adalah ilmu tafsir zahir. Walaupun yang lain juga tidak kalah penting, karena yang lain membantu ilmu tafsir seperti ilmu lughah, ilmu nahwu, ilmu qiraat itu. Dan ada yang sebagian yang terlalu hulu sehingga menyangka bahwa ilmu qiraat itu ya adalah segala-galanya. Ya. Padahal dia juga adalah merupakan alat atau cuma puas dengan ilmu qiraat itu. Nah, kemudian begitu juga ilmu hadis, maka dia sama dengan Quran tadi, terpisah-pisah menjadi ilmu lughah tentang hadis dan sebagainya. Ya. Ilmu asamir rijal, ilmu nahwu dan lughah tentang hadis, ilmu tentang ruwat, para perawi hadis, keadaan mereka. Ya. Dengan ilmu lubab atau ilmu inti Quran itu ada yang termasuk daripada tabaqah sufla, yang lapisan bawah, itu berupa ilmu qasasil Quran, tentang kisah-kisah Al-Quran, tentang perdebatan orang-orang kafir di Quran. Ya. Dari ilmu itu muncul ilmu kalam dan sebagainya. Kemudian juga ilmu hudud, ilmu tentang hukum-hukum.
berkenaan dengan hukum sesama manusia seperti masalah wanita dan harta. Masalah wanita tercakup dalam munakahat, dengan dalam masalah harta tercakup pada ikhtisasat kepemilikan, muamalat dan juga jinayat ketika terjadi persengketaan masalah harta. Dan kemudian itu ilmu tabaqatul sufla, ilmu lubab, ilmu inti tapi yang bagian bawah. Sedangkan yang bagian ulia, tabaqatul ulia itu adalah ilmu suluk. Itu ilmu tentang Allah, ilmu tentang hari akhir. Yang paling tinggi adalah ilmu tentang ma'rifatullah yang mencakup ma'rifat zat Allah, ma'rifat sifat Allah, ma'rifat af'al Allah yang sudah juga kita bahas dalam Ihya di Qawaidul Aqwaid. Kemudian ilmu akhirat, ilmu tentang al-ma'ad, tempat kembali. Ini ilmu lubab. Dan kemudian fasal sekarang yang kita bahas faslun, maka ini adapun ini adalah satu fasal fi kaifiyatin syi'abi ulumil awwalin wal akhirin minal Qur'an, tentang cara pencabangan, kaifiyat pencabangan ilmu-ilmu generasi awal dan akhir daripada Quran. Wala'allaka taqul, barangkali kamu mengucapkan, mengatakan, al-ulum wara'a hadhihi katsiratun. Ilmu di belakang ilmu-ilmu yang disebut tadi, di belakang ilmu sodaf dan ilmu al-lubab tadi, itu ilmu itu masih banyak, katsira banyak, ka ilmu tib, seperti ilmu kedokteran, wan nujum, ilmu tentang perbintangan, wa hayatil alam, ilmu tentang gerak-gerik daripada alam dan isinya, hayati badanil hayawan, bentuk daripada badan hayawan, tasyrih a'dha'ihi, pembedahan daripada anggota badan hewan itu, ilmu sihir dan ilmu tilasmat, ilmu sihir dan ilmu tentang azimat, balsam, tilasmat itu ucapan-ucapan tertentu yang menurut ahlinya, ahli ilmu itu berpengaruh pada ruhaniyat, sebagian ruhaniyat mereka yakini. Wagadzalika, dan macam-macam ilmu yang selain itu, banyak ilmu itu selain ilmu sodaf dan ilmu lubab tadi. Terus bagaimana pencabangan ilmu-ilmu tersebut? Fa'lam, ketahuilah, anna inama asyarna ilal ulumid diniyah. Hanya saja ketahuilah bahwasanya kami hanya asyarna, kami hanya menunjukkan kepada ilmu-ilmu diniyah, ilmu-ilmu keagamaan, allati la budda min wujubi asliha, mewujudi asliha fil alam, yang harus tidak ada celah daripada keberadaannya, yang tidak ada jalan keluar untuk keberadaannya, keberadaan asliha, keberadaan pokok dari ilmu-ilmu diniyah tadi di alam ini, hatta yatayassara suluku tariqillah, hingga menjadi mudah meniti jalan kepada Allah Ta'ala, wasafar ilaih, berjalan kepada Allah Ta'ala. Amma hadhil ulum allati asyartu ilaiha ya ulumun. Adapun ilmu-ilmu yang saya tunjukkan kepadanya, maka itu adalah ilmu-ilmu yang lakin la yatawaqqaf ala ma'rifatiha islahul ma'ad wal ma'ash. Atau allati asyarta ilaiha, umpama yang kau beri isyarat tadi, ilmu nujum macam-macam itu ilmu juga, wa ya ulumun, dia adalah ilmu, lakin tidak akan, tapi la yatawaqqafu, tidak bergantung atas pengetahuan ilmu-ilmu tadi, ulum tadi, islahul ma'ad, tidak bergantung apa? Perbaikan ma'ad wal ma'ash, perbaikan akhirat dan dunia. Kehidupan ma'ad, kehidupan akhirat dan kehidupan dunia, ma'ash. Falidzalika lam nazkurha. Oleh karena itu kami tidak menyebutkannya. Wa wara'a ma'adattuhu ulumun ukhar. Atau ma'adat tahu juga boleh, karena la'allaka tadi kan. Dan di belakang apa yang kau hitung atau yang saya hitung tadi dari ilmu-ilmu, ada ilmu-ilmu lain. Yu'rafu tarajimuha, yang diketahui nama-namanya atau identitasnya, la yakhlul alam amman ya'rifuha, yang mana tidak kosong alam dari orang yang mengetahui ilmu-ilmu tersebut, wala hajata ila zikriya, dan tidak perlu untuk menyebutkannya.
Bal aqulu, tetapi saya katakan, kata Imam Ghazali, dhahara lana bil basirah, telah nampak bagi kami dengan mata batin al-wadhiyah yang jelas, allati la yutamaru fiha, yang mana tidak diperdebatkan tentangnya, tentang mata batin yang jelas itu, anna fil imkani wal quwwah, bahwasanya termasuk di dalam kemungkinan dan kekuatan, asnafan minal ulum, ada itu macam-macam daripada ilmu-ilmu ba'du lam yakhruj ilal wujud, ilmu-ilmu yang belum lagi keluar ke alam semesta ini. Wa in kana fi quwwatil adamil wusul ilaih, meskipun ada dalam kekuatan manusia ada apa al-wusul, untuk sampai kepada ilmu asnafan, daripada macam-macam ilmu itu tadi yang belum keluar tadi. Wa ulumun kanat qad kharajat ilal wujud, dan ada pula ilmu-ilmu yang dahulu telah muncul, qad kharajat, sudah muncul ke alam wujud ini, tapi indarosatil an, tapi telah punah sekarang. Falam yujad fi hadzal asar, maka tidak didapati di masa-masa ini ala basitil ardi, di permukaan bumi, may ya'rifha, tidak didapati siapa orang yang ya'rifha, yang mengenali, mengetahui akan ulum tadi, ilmu-ilmu tersebut. Wa ulumun ukhar, dan ada ilmu-ilmu lain, laisa fi quwwatil bashar aslan idraku li hatatu biha, yang mana tidak ada pada kekuatan manusia sama sekali apa idrakuha, tidak ada apa menjangkaunya, untuk menjangkau ilmu-ilmu tersebut, dan ihata, sama meliputinya. Ya. Wa ya'dhu biha ba'dul malaikatul muqarrabin, dan memperoleh dengan ilmu-ilmu itu siapa sebagian malaikat yang didekatkan oleh Allah Ta'ala. Mereka mengetahuinya, tapi manusia tidak kuat untuk mengetahuinya, tidak mampu untuk mengetahuinya. Fa innal imkana fi haqqil adami mahdud, sebab kemampuan dalam diri manusia, dalam hak manusia itu terbatas. Kemampuan pada diri manusia terbatas. Wal imkan fi haqqil malak mahdud ila ghayatin fil kamal bil idhafah. Ya, tetapi dan kemungkinan, ya, kemampuan dalam hak malaikat itu juga meskipun terbatas pada batas tertentu, hingga ghayah, hingga satu batasan tertentu, fil kamal, dalam kesempurnaan. Bil idhafah, kalau disandarkan dengan ilmunya manusia, jelas ilmunya malaikat lebih, kekuatan malaikat itu lebih banyak, lebih sempurna daripada manusia untuk menerima ilmu-ilmu tersebut. Kama annahu fi haqqil bahima mahdud, sebagaimana, ya, sesungguhnya imkan tadi, kemungkinan tadi dalam haknya bahimah, haknya hayawan itu terbatas, ya, ila ghayatin fi nuqsan, hingga satu batasan tertentu dalam kekurangan. Ya, sebagaimana kemampuan hewan dibandingkan kemampuan manusia, begitu juga kemampuan manusia dibandingkan kemampuan malaikat, jelas tidak bisa dibandingkan. Sebagaimana kemampuan hewan kalau dibandingkan dengan kita, begitulah kemampuan kita dibandingkan dengan malaikat, seolah-olah seperti itu. Wa innamallahu subhanahu, dan hanya saja Allah yang maha suci, huwallazi la yatanahal ilmu fi haqqih, dialah zat satu-satunya yang tidak terhenti ilmu dalam haknya, tidak terbatas ilmu dalam haknya. Ya, tidak ada batasan bagi ilmu Allah SWT, tidak terbatas ruang, tidak terbatas waktu ilmu Allah SWT. La yufariquhu wa yufariqu ilmuna, dan berbeda, ya, apa ilmu kita dengan ilmal haq, berbeda terhadap ilmunya al-haq subhanahu wa ta'ala yang maha benar, fi syai'ain, berbeda dalam apa? Dalam dua perkara. Ahaduhuma, jadi ilmu kita dengan ilmu Allah berbeda dalam dua perkara. Salah satu di antara kedua perkara tadi adalah intifa'un nihayah anhu, ya, ketiadaan batasan dari ilmunya al-haq, ilmu Allah al-haq. Wal akhar, ya, jadi yang pertama ilmu Allah itu tidak ada batasannya. Yang kedua, anal ulum laisa fi haqqi bil quwa wal imkan alladhi yuntazar khurujul wujud, bahwa bal huwa bil wujud wal hudur, bahwasanya ilmu-ilmu itu tadi tidak ada pada haknya Allah tadi itu dengan kekuatan atau kemungkinan yang yuntazar, yang ditunggu untuk khuruj, keluarnya ilmu tadi ke alam nyata. Bal huwa maujudun, bal huwa bil wujud wal hudur, tapi ilmu pada sisi Allah tadi itu selalu ada dan hadir. Kalau kita kan enggak. Ada ilmu yang belum muncul yang mungkin nanti ditemukan, ada ilmu-ilmu yang walaupun sudah muncul kita tersimpan, kita harus mengingat-ingatnya. Allah tidak seperti itu. Ya.
Fakulu mungkin fi haqqil kalam kamal fa wa'atul mawjud. Maka segala yang memungkinkan dalam haknya Allah Ta'ala berupa kesempurnaan, semua itu hadir dan ada di sisi Allah SWT tanpa menunggu seperti kita loading dulu ya, macam-macam. Allah SWT jangan digambarkan seperti itu. Bal hadhil ulum allati adana, jadi dua perbedaan ilmu kita dengan ilmunya Allah. Yang pertama, ilmunya Allah tidak terbatas. Ya, sedangkan ilmu kita terbatas. Yang kedua, ya, ilmu kita itu memerlukan kekuatan dan kemungkinan untuk bahkan menunggu untuk datang atau menunggu untuk keluar ke alam wujud. Sedangkan ilmu Allah tidak seperti itu, tanpa melalui proses. Bal hadhil ulum allati adadnaha wa ma lam na'udda. Bahkan semua ilmu-ilmu ini yang telah tetapi apa? Bal hadhil ulum allati adadnaha, tetapi ilmu-ilmu ini yang kita sudah hitung, wa ma lam na'udda, dan yang kita tidak menghitungnya. Laisat awailu kharijatan anil Quran. Tidaklah awal dari ilmu-ilmu tersebut tidaklah keluar dari Al-Quran. Dasar ilmu-ilmu tersebut tidaklah keluar dari Al-Quran. Fa inna jami'aha mughtarafah, sebab seluruh ilmu-ilmu tadi terambil min bahrin wahid, dari lautan yang satu, min bihari ma'rifatillah, dari lautan ma'rifatullah, wa huwa bahrul af'al, yaitu lautan af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad dzakarna, dan sungguh telah kami sebutkan, annahu, bahwasanya bahrul af'al itu adalah bahrun la sahila lahu, bahwasanya lautan perbuatan Allah Ta'ala itu adalah lautan yang tidak bertepi. Tidak ada tepian itu, tidaklah tepian itu ada lahu, bagi bahar itu tadi, bagi bahrul af'al tadi. Wa anal bahru law kana midadan lahu, bahkan seandainya laut itu, ya, bahkan sesungguhnya laut, seandainya ada apa laut itu midadan, menjadi tinta lahu bagi af'alnya Allah, bagi bahrul af'al tadi, lanafidal bahru, maka akan habis lautan semua ini qabla an tanfada, sebelum habis daripada af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Famin af'alillahi ta'ala masalan, contoh kata beliau, termasuk af'alnya Allah Ta'ala umpama misalnya adalah asyifa wal marad, kesembuhan dan penyakit. Ya, macam-macam. Ya, omikron, lama mikron, tambuk mikron, tambuk mikron. Ya, kesembuhan dan penyakit. Kama qala Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, hikayatan. Ya, dalam keadaan dibilang menghikayatkan, ya, dengan menghikayatkan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wa idza maritu fa huwa yashfini, surah Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maritu fa huwa yashfini, apabila saya sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan saya. Wa hadzal fi'lul wahid, dan utawi ikilah fi'il, ya. Adapun ini perbuatan al-wahid yang satu, itu la ya'rifuhu, tidak ada yang mengetahui akan perbuatan yang satu tadi, illa man arafat tibba bikamale, kecuali orang yang mengetahui kedokteran secara sempurnanya kedokteran. Izla makna li tibbi, sebab tidak ada makna bagi ilmu kedokteran, illa ma'rifatul maradi wa alamatih, kecuali pengenalan tentang penyakit dan tanda-tandanya penyakit. Wa ma'rifatu syifa, pengetahuan atau pengetahuan tentang syifa, kesembuhan, dan asbabihi, dan sebab-sebab yang menghantarkan kepada kesembuhan. Dan itu ada di Quran. Bagaimana prosesnya? Disitulah para manusia itu yang memiliki ilmu tentang kedokteran tadi menggalinya. Dan itu masuk afal Allah. Dan afal Allah itu sudah termaktub dalam Al-Quran daripada afal Allah tadi. Sedangkan ilmu kedokteran itu kan dari afalnya Allah, eksperimen. Ya kan? Ya, kalau kita belajar epistemologi, ya, cara memperoleh ilmu itu ada tajribi, ya, ada berupa eksperimental, ada berupa logical, ilmu yang bersifat logik, dan ada ilmu yang bersifat eksperimen, trial and error, coba dan salah, coba lagi, salah, coba. Itu secara epistemologis. Selain sebetulnya kalau secara sufi ada satu epistemologis lagi, yaitu intuitif, ilmu yang bersifat ilhami.
intuitif, kita rasa. Ya. Wa min af'alihi ta'ala, termasuk afalnya Allah Ta'ala. Kan gitu. Maka kedokteran itu kan meneliti sakit dan kesembuhan. Dan itu semua termasuk afalnya Allah. Dan semuanya sudah termaktub afalnya Allah dalam Al-Quran. Jadi Imam Ghazali ingin mengatakan bahwa secara tidak langsung ya ilmu itu juga sumbernya sebenarnya awalnya, awailuha tadi. Ya, awailuha itu ya fil Quran. Di Quran. Wa min af'alihi, dan termasuk afalnya Allah Ta'ala, takdiru sairi syamsi wal qamar, menentukan perjalanan matahari dan bulan, wa manazilah dan manzilah keduanya bihisab, dengan satu perhitungan tertentu. Waqad qala Allah Ta'ala, dan sungguh Allah SWT berfirman, asyamsu wal qamaru bihusban, surah Rahman ayat 5, dan matahari dan bulan semuanya bihusban, semua tepat pada perhitungannya atau dengan perhitungan. Ini beredar dengan perhitungan. Qala, Allah juga berfirman, wa qaddarahu manazila, dan Allah mentakdirkan manzilah, menentukan manzilah. Surah Yunus ayat 5. Qala, Allah juga berfirman, wa khasafal qamaru, dan khasafal qamar, terbenam daripada bulan itu atau terkena gerhana, wa jumi'asy syamsu wal qamar, dan dikumpulkan matahari dan bulan itu dari kiamat sebagai tanda kiamat. Ini surah Al-Qiyamah ayat 8 ayat 9. Qala, Allah juga berfirman, yulijul laila fin nahar, Allah yang memasukkan malam dalam siang. Summa qala dzalika takdirul azizil alim, surah Fatihah 13 tadi. Kemudian Allah mengatakan dzalika takdirul azizil alim, surat Yasin ayat 38, itulah takdir, itulah ketentuan Allah yang aziz, yang maha perkasa. Ya, al-aziz alladzi la yughlab, yang tidak bisa dikalahkan ketentuannya. Al-alim, yang maha mengetahui. Wala ya'rifu haqiqata sayri syamsi wal qamar bil husban wa khusufi ma wulujil laili fin nahar. Ya, maka tidaklah mengetahui hakikat perjalanan matahari dan bulan dengan husban tadi, dengan hitungan tadi, dan khusuf wa khusafal qamar tadi, gerhananya bulan dan matahari itu. Tidak ada yang mengetahui ya, gerhana bulan dan matahari, hakikat gerhana bulan dan matahari. Wa wulujil lail, dan tidak ada yang mengetahui hakikat masuknya malam dalam siang. Wa kaifiyat takawwuri ahadima 'alal akhar, dan tata cara melipat salah satu dari keduanya atas yang lain, salah satu dari keduanya dari malam dan siang atas yang lain. Illa man arafa hayata tarkibis samawati wal ard, kecuali yang mengetahuinya adalah orang yang mengetahui hay'ah, bentuk untuk cara tarkibis samawati, susunan langit dan bumi, wa huwa ilmun bi ra'sih, dan itu ilmu dengan sendirinya, ilmu yang tersendiri. Ya kan? Dan itu sudah maktub dalam Al-Quran. Asyamsu wal qamar, semua itu isyarat bagi ilmu-ilmu perbintangan. Ya memang Quran itu bukan kitab ilmu jelas, tapi itu awailuha kan, dan makanya dikatakan oleh Imam Ghazali kan bukan semuanya, tapi awailuha. Awal-awal ilmu itu semua ada. Ya. Awal-awal ilmu itu tadi semua ada di situ. Ya. Kemudian itu laisat awailuha khorijah, itu tidaklah awal-awal ilmu tersebut keluar dari Quran. Semua awal-awal ilmu itu ada. Ya, walaupun Quran bukan buku sains. Ya. Makanya kan kalau antum perhatikan, ketika Quran bicara tentang tanda alam itu, mesti ayatnya itu kan ditutup dengan tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah. Quran itu kalau bicara tentang alam, ya, itu selalu ditutup tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya. Ya, alam yarau. Ya, alam yarau anna ja'alna laila liyaskunu fiha wa nahara mubsira. Inna fi dzalika laayat liqaumin yasma'un. Semua ayat-ayat tentang apapun antum buka, semua di awalnya yang mengajak tentang tafakur terhadap fenomena alam semesta, pasti akhirnya itu kembali kepada siapa yang ada di balik itu semua. Itu sebetulnya semangat belajar sains dalam Islam itu. Tapi sayang,
Dan sering saya sampaikan ya karena baru bisa sebatas menyampaikan. Kita sih sebetulnya ingin mengonsep satu sains profetik. Ya, sains profetik, sains yang sifatnya itu bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Ya. Dan tapi sayang seribu sayang, kalau antum dapati semua ilmu sains yang diajarkan bahkan di sekolah Islam pun itu ya sainsnya mereka. Ya kan? Yang berbicara cuma sekedar gejala alam. Habis itu tidak ada. Ini semua adalah tidak ada kan? Lihat buku sains ada tidak? Tidak ada. Sudah penjabaran. Deskriptif tentang apa yang ada. Wasfi, deskriptif atau wasfi, sifatnya cuma penjabaran. Habis itu hilang. Lihat di Yasin aja yang sering kita baca. Surah Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu min anfusihim ma la ya'lamun wa ayatul lahumul lailu nasrun fa idza nasaqu naro fa idza muzlimun wa syamsu tajri mustaqillah. Nah, itu ujungnya kan dzalika takdirul aziz alim. Bukan itu cuma begitu itu karena gravitasi. Wes, tidak. Lihat semua ayat Quran itu ujungnya lihat. Kembali kepada Allah. Kalaupun tidak kembali kepada Allah, inna fi dzalika la ayat, pasti begitu ujungnya. Ya kan? Lihat, semua antum bukalah semua ayat sembarang, ayat sembarang buka, itu ada ayat. Pasti ujungnya itu kalau tidak menunjukkan inna fi dzalika la ayat, kalau enggak langsung dzalika langsung menuju kepada Allah. Ya. Akhir surah Al-Qasas. Ya. Ya kan? Dikatakan tentang siapa yang menjadikan malam dan siang itu. Ya. Di akhir surah Al-Qasas itu mana Al-Qasas ini? Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ghairullah ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Ya. Apakah kalian tidak mengetahui bahwa kalau memang Allah jadikan in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan. Kalau Allah menjadikan atas kalian malam selama-lamanya ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat malam terus. Man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya. Siapakah Tuhan selain Allah yang mendatangkan cahaya? Ya. Afala tasma'un, tidakkah kalian mendengar? Terus begitu saja. Wa min rahmatihi dan termasuk dari rahmat Allah adalah ja'ala lakumul laila wan nahara. Maka termasuk rahmat Allah adalah Allah jadikan bagi kalian malam dan siang silih berganti. Litaskunu fil tabtaghun fadlah. Supaya kalian ada waktu untuk taskunu, untuk istirahat, tenang, untuk menenangkan diri, dan ada waktu untuk litabtaghu, untuk mencari karunia Allah. Semua fenomena alam itu Allah kaitkan di Quran itu. Itu sains profetik sebetulnya. Itu yang kepingin kita gagas sebetulnya. Cuma sayang ya masih belum ada waktu aja dan orang yang mau diajak itu. Ya. Karena iya kan, tapi tidak semua punya semangat itu. Iya, sudah kita bicara. Ya. Hah? Apa? Masa? Sudah. Itu bagus. Ya tentang. Jadi jangan sampai yang diajarkan di sekolah-sekolah Islam itu malah sains yang biasa. Gitu. Iya, ya itu evolusi macam-macam. Terus kalau fisika angkasanya, fisika tentang itunya ya paling ya cuma jelaskan teori gravitasi paling banter. Wes mentok di gravitasi. Siapa yang ya semua itu di balik ada gravitasi, seandainya gravitasi itu ada. Teori gravitasi pun masih didebat lagi sekarang tentang kebenarannya. Ya. Sumakola tadi kata. Jadi nggak ada yang tahu, itu pun ilmu birokse, itu ilmu sendiri. Wala ya'rifu kama la makna qauli, dan tidaklah mengetahui kesempurnaan makna firman Allah, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, ma gharraka, apa yang membuatmu tertipu, apa yang menipumu? Apa suatu perkara apa yang gharra, yang menipu, apa mematarika akan dirimu?
Birabbika dengan Tuhanmu yang maha mulia dan maha dermawan. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang mana dia telah menciptamu, fasawwaka menyempurnakanmu, fa'adalaka dan memproporsionalkan, ya, mengadilkan, apa proporsional itu, ya, menyempurnakanlah engkau fi ayyi suratin, dalam bentuk apapun, masya apa yang dia mau, bentuk apapun yang dia mau, rokkabak dia menyusunmu. Tidak ada yang mengetahui makna firman Allah ini illa man arafa tasyrihal a'dha, kecuali orang yang mengenal akan tasyrihal a'dha, ya, pembedahan daripada anggota badan, minal insan daripada manusia, zahiran wa batinan, wa adadaha dan jumlah daripada anggota badan, warwa macam-macam anggota badan, hikmah daripada masing-masing anggota, wa manafiyah manfaat dari anggota-anggota tersebut. Waqad asyara Al-Quran fi mawadhi'a ilaiha, dan sungguh telah memberi isyarat siapa Al-Quran di beberapa tempat kepada beberapa anggota badan itu. Wa ya min ulumil awwalin, dan ini termasuk ilmu generasi awal. Fil Quran majami'u ilmil awwal wa akhir, dan banyak dalam Quran itu majami', dalam Quran itu terdapat majami', kumpulan-kumpulan ilmu awalin dan ilmu akhirin, ilmu generasi awal dan generasi akhir. Wa kadzalika la ya'rif, begitu juga tidak akan mengetahui kesempurnaan makna, kamala makna qauli ta'ala, kesempurnaan makna firman Allah Ta'ala, sawaituhu wa nafaqtu fa idza sawaitu wa nafaqtu fihi min ruhi, apabila saya sudah sempurnakan bentuk Adam, nafaqtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan pada jasad itu manusia tadi min ruhi, daripada ruhku kepada Adam, ya, surah Al-Hijr. Malam ya'lami taswiyah wa nafaq wa ruh, tidak akan mengetahui, ya kan, kesempurnaan makna firman Allah tadi selama tidak mengetahui akan taswiyah, bagaimana Allah menyempurnakan bentuk dan nafakh, bagaimana Allah meniupkan dan juga hakikat ruh itu. Wa wara'aha ulumun ghamidah, dan di belakangnya, ya, di belakang taswiyah dan sebagainya itu terdapat ulumun ghamidah, ilmu-ilmu yang sulit, yang tersembunyi, yang fulu antolabiha aktsarul khalqi, yang lalai daripada mencari menuntun ilmu-ilmu tersebut, siapa paling banyaknya makhluk, ya, siapa banyak-banyak makhluk, warubbama lam yafhamuha, bahkan terkadang atau banyak sekali mereka tidak memahaminya, in sami'uha minal alim biha, kalaupun mereka mendengarkannya, ya, mendengarkan keterangan tentang taswiyah, nafaq dan sebagainya, mendengarkan keterangan ulum tadi, tidak akan memahami ulum ghamidah tadi, kalaupun mereka mendengarkan ulum ghamidah tadi dari orang yang alim biha, dari orang yang mengetahui ilmu-ilmu tadi. Walau dhahabtu ufassilu, seandainya aku pergi aku melanjutkan untuk ufassil, untuk memperinci, mata dulu alai ayatul Quran, apa-apa yang menunjukkan atasnya, atas apa perkara tadi, ya, apa ayatul Quran menunjukkan atasnya ayat-ayat Quran, min tafasilil af'al, berupa perincian af'al-af'al Allah, la tola, maka akan panjang. Apa itu tadi? Wala tumkinul isyarah illa ila majami'ah, maka tidak memungkinkan untuk isyarah, untuk menunjukkan kecuali kepada kumpulan-kumpulannya saja. Adapun perinciannya panjang sekali, kata beliau kalau saya sebutkan. Waqad asyarna ilaihi, dan sungguh kami telah memberi isyarat kepadanya, ya, kepada ma tadi, haitsu zakana ana min jumlati ma'rifatil tanah ma'rifat af'alih, di mana ketika kami sebutkan bahwasanya min jumlati ma'rifat, termasuk kelompok kumpulan daripada ma'rifatullah adalah mengetahui ma'rifata af'alih, mengetahui af'alnya Allah Ta'ala. Fatilkal jumlatu yastamilu ala tafasil, maka jumlah tentang ma'rifat af'al Allah itu mencakup atas perincian-perincian itu tadi. Karena semua termasuk af'alnya Allah, manusia dengan segala dalam-dalamnya, semua metabolismenya, semua af'alnya Allah. Alam dengan segala sistemnya, sistematikanya, semua af'alnya Allah Ta'ala. Kesembuhan, sakit, penyakit, semua af'alnya Allah Ta'ala. Wa kadzalika kullu qismin ajma'nahu, dan demikian pula setiap bagian yang kami ringkeskan, kami meringkesnya, lau syu'iba, seandainya dicabang-cabangkan, lan sya'aba ila tafasil katsiratin, maka akan tercabang kepada tafasila, perincian-perincian yang katsiratin, yang banyak. Fasawwiril Quran, maka, ya, fasawwiril Quran, maka hendaknya bongkarlah Quran itu.
sawir. Ya, sawir Al-Quran, bongkarlah Quran. Wal tamis ghoraibahu, carilah hal-hal yang asing padanya, yang tersembunyi, yang aneh padanya. Ya. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, man arada ilmal awwalin wal akhirin falyusawwiril Quran. Siapa yang menghendaki ilmu awalin dan ilmu akhirin, hendaknya dia bongkar Al-Quran. Dan Allah menjadikan kita, anak-anak kita masuk min ahlil Quran, bukan hanya menghafal Quran tapi mengerti. Allah pahamkan ilmu-ilmunya. Ya. Amin ya rabbal alamin. La tusadif. Wal tamis ghoraibahu. La tusadifa fihi majami'a ilmi awal, supaya kau menemui fi pada Quran itu majami akan kumpulan ilmu awalin dan akhirin, ilmu generasi awal dan akhir, wa jumalahu, dan jumlah kelompok kumpulan-kumpulan daripada ilmu awalin dan akhir tadi, wa awailah, dan awal-awal permulaan atau ya, pembukaan atau permulaan dari ilmu awalin dan ilmu akhirin. Wa nama tafakkuru fi, sebab dan hanya saja bertafakur terhadap Quran, litawasuli min jumlatihi ila tafsilih, untuk supaya sampai dari jumlah, dari gemblengannya, dari ringkasannya ilmu, ringkasannya Quran, ila tafsilih, kepada perincian Quran. Wa huwal bahrul ladzi la syati'a lahu, maka Quran adalah ibarat lautan yang tidak ada tepiannya. Ya. Itu yang disebutkan oleh Habib Abdul Hada. Ala innahu bahrul muhitu wa ghairuhu. Ya. Apa? Wa illa anharun tumaddu minal bahri. Kata Habib Abdul Hada dalam qasidahnya. Ya, ketahuilah bahwa Quran itu adalah ibarat al-bahrul muhit, lautan yang luas. Ya, adapun yang lainnya, ya, wa ghairuhu minal qutbi anharun tumaddu minal, adapun yang lainnya daripada kitab-kitab itu seperti anharun tumaddu minal bahri, ibarat seperti sungai-sungai yang dialirkan airnya itu daripada lautan itu. Makanya Allah bilang kan itu, ma farratna fil kitab min syai', kami tidak menyanyiakan daripada kitab itu, daripada sesuatu apapun. Ya. Kemudian Allahu a'lam faslun fi makna istimalil Quran ala kibritil ahmar wa sairin nafais. Panjang. Coba lanjut dulu sedikit. Ya. Jadi fasal tentang makna istimal Quran, ketercakupan Quran atas kibritil ahmar, dan atas belerang yang merah, dan seluruh nafais, seluruh batu-batu mulia atau halal, benda-benda yang indah. Dan Imam Ghazali kan sudah bicara di awal-awal itu mengkosil Quran. Ini durarul Quran, ini kibrit, ini jawahir Quran, ini apa makna bahwa Quran itu mengandung daripada semua itu. La'alaka taqulu, barangkali kau mengatakan, asyarta fi ba'di aqsamil ulum, engkau telah mengisyaratkan di sebagian bagian daripada ilmu, bagian-bagian daripada ilmu ila anau yujad fi at-tiryaqul akbar, bahwasanya didapati pada ilmu-ilmu itu ada yang disebut sebagai tiryaqul akbar, penawar yang paling besar. Wa fi ba'di al-miskul azfar, dalam sebagian ilmu yang lain terdapat misik yang azfar, yang semerbak, yang harum. Wa fi ba'di al-kibritul ahmar, di sebagian ilmu-ilmu yang lain itu ulum, itu aksamil ulum, itu ada kibritul ahmar, ada belerang yang merah, yang langka. Kibritul ahmar itu sering dijadikan sebagai kinayah, ya kan, untuk menyebut sesuatu yang langka. Ila ghairi dzalika minan nafais, hingga yang selain itu daripada benda-benda mulia, ya, batu-batu mulia atau benda-benda mulia. Fahadhi isti'aratun rasmiyah, maka ini apakah ini adalah isti'arah yang rasmi, isti'arah yang bersifat rasm, bersifat gambar saja, lukisan saja, au tatarumuzun, atau apakah di bawah isti'arat ini
Apakah di bawah yang ini tadi, di bawah nafais tadi itu ada rumuz, ada lambang-lambang dan isyaratun khafiyah, dan ada isyarat-isyarat yang tersamar. Ya. Apakah yang Anda maksud itu ini sekedar isti'arah saja, isti'arah dalam balaghah, ataukah memang di bawahnya itu dalam ilmu balaghah, ilmu sastra, ataukah memang di bawahnya itu terdapat rumus? Fa'lam, ketahuilah, anna takallufa wa rasma mamkutun inda dzawil jiddi. Ketahuilah bahwasanya takalluf, memaksakan diri, dan rosem, ya, menumpukan pada rosem, pada keindahan kata, itu mamkutun, itu dibenci di sisi orang yang memiliki kesungguh-sungguhan. Para sufi itu paling anti untuk memaksakan diri untuk bersajak atau dan sebagainya. Fama min kalimatin minha, maka karena ini bukan saja, bukan seperti yang digambarkan di sastra, maka berarti tidak ada daripada satu kata pun minha daripadanya, daripada nafais tadi, illa wa tata romzun, kecuali di bawahnya itu ada rumus, ada lambang, simbol, wa isyaratun, ada isyarat, ila maknan khafiyyin, kepada satu makna yang tersamar, tersembunyi, yudriku man yudrikul muwazanata, yang bisa menjangkaunya, yang bisa menjangkau isyarat dan sebagainya tadi adalah orang yang bisa menjangkau muwazanah, keseimbangan wal munasabah, kesesuaian baina alamil mulki wa syahadah, antara alam muluk dan syahadah, alam nyata, wa baina alamil ghaibi wal malakut, dan antara alam ghaib sama, dan alam malakut, alam ghaib sama, alam mulki, alam syahadah, ya alam mulki, ya ini alam kita. Alam ghaib, alam malakut itu alam, ya, alam kun fayakun. Di tengah-tengahnya itu ada namanya alam jabarut. Ya. Alam mulk ya, sama. Al mulk wa syahadah itu alam nyata ini maksudnya. Cuma biasanya al mulk itu apa? Al mulk itu kan padanannya, sandingannya al malakut. Kalau ghaib itu sandingannya syahadah gitu aja. Fama min syai'in min alamil hissi wa syahadah, maka tidak ada satupun daripada alam his dan alam syahadah, alam indrawi dan alam nyata, illa wa huwa misalun li amrin ruhaniyin, kecuali huwa syai' itu tadi adalah permisalan daripada amrin ruhani, perkara yang bersifat ruhani, min alamil malakut, daripada alam malakut. Annahu huwa fi ruhihi wa ma'nah, walaysa huwa fi surati wa qalabih, seolah-olah dia, ya, syai' itu pada rohnya dan maknanya, bukan pada, ya, surahnya dan pada kolabnya, sama, pada surahnya dan pada bentuknya, pada gambar dan pada bentuknya. Jadi kita lihat ular di dalam mimpi umpama, menurut ahli takbir itu kan cuma simbol seperti itu. Jadi tidak ada satupun sesuatu apapun di alam semesta ini yang nyata, kecuali itu adalah simbol bagi yang ada di alam yang ghaib. Wal mithalul jismani min alami syahadah marqau ilal ma'na ruhani min dalikal alam. Dan misal jismani, permisalan yang berbentuk jisim dari alam syahadah itu, marqahu, tempat naiknya itu nanti kepada makna ruhani daripada alam tersebut. Ya. Daripada alam malakut itu. Walidzalika kanatid dunya manzilan min manazilit tariqi ila Allah daruriyan fi aqlis. Oleh karena itu dunia ini adalah satu manzil, satu posisi daripada manazilit tariq, daripada satu tempat persinggahan, daripada banyak-banyak tempat persinggahan, daripada jalan, tempat-tempat persinggahan untuk menuju jalan kepada Allah yang sifatnya daruriyan. Manzilan dorurian, suatu persinggahan yang doruri dalam haknya manusia. Iz kama yastahilul wusulu ila lubbi, sebagaimana mustahil untuk sampai kepada inti, illa min tariqil kishri, kecuali dari jalan kulit. Tidak mungkin kita mencapai lubnya kelapa, kecuali harus menyampaikan dulu kulitnya kelapa, dibongkar dulu baru sampai ke lubnya. Maka begitulah yastahilu, maka mustahil tarokki, naik ke alam arwah, illa min misali alamil ajsam, kecuali daripada permisalan alam jisim. Wala ta'rifu hadhil muwazana illa bimisal, dan tidak akan
kamu mengetahui akan hadil muwazanah, perbandingan ini, ya, keseimbangan ini, kecuali dengan misal atau muwazanah, pembandingan ini kecuali dengan satu permisalan. Fanzur, maka perhatikanlah, ila ma yankashif lin-na'im min naumih, kepada apa yang tersingkap bagi orang yang tidur daripada tidurnya, minar ru'ya, berupa mimpi yang sahihah, yang benar. Allati hiya juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, yang mana mimpi yang benar itu hiya yani ar-ru'ya sahihah, itu adalah juz'un, hiya allati tadi itu adalah juz'un min sittatin wa arba'in, itu adalah satu bagian dari 46 bagian daripada kenabian. Kaifa yankashifu bi amsilatin khayaliyah, bagaimana tersingkapnya mimpi itu dengan permisalan-permisalan yang sifatnya khayali, imajinatif, sifatnya imajinasi, khayalan. Fama yu'allimil ikmata ghairu ahliya yara fil manam anu yu'alliku durra fi anakil khanasir. Maka siapa yang mengajarkan kebijaksanaan pada kebukan ahlinya hikmah, siapa yang mengajarkan ilmu kebijaksanaan kebukan ahlinya, maka yaro, dia akan melihat nanti seolah-olah dalam mimpinya dia akan melihat seolah-olah dia yu'alikud durra, mengalungkan mutiara di leher babi. Padahal mutiara itu adalah lambang daripada hikmah, babi itu lambang daripada orang yang tidak pantas untuk mengandungkan hikmah tapi diberikan hikmah. Mutiara dan babi itu ada dalam alam nyata, tapi dia misal dalam alam malakut, bermisal. Ya kan? Bagi alam nyata ada. Wa ra'a ba'dhum kana fi yadi khataman yaqtimu bi furujan nisa, dan melihat sebagian mereka, ya, sebagian daripada mereka, ya, yang mimpi, yang tidur tadi itu, kana fi yadihi, seolah-olah di tangannya itu ada khotim, ada cincin, yaqtimu bi furujan nisa wa farijal, yang mana seolah-olah di tangannya itu yaqtim, menyetempel dengan bihi, dengan khotim tadi apa? Furujan nisa wa farijal, kemaluan daripada wanita dan mulutnya orang laki-laki stempel sama dia. Maka Ibn Sirin, ada orang melihat mimpi seperti itu, tanya ke Muhammad bin Sirin, ahli mimpi. Apa kata Ibn Sirin? Antara julun tu'adzin fi Ramadan qabla subuh. Kamu orang yang beradzan di Ramadan sebelum subuh. Qala na'am, iya memang saya tukang adzan Ramadan subuh. Kok bisa? Karena adzan itu kan mengharamkan berkumpul, mengharamkan daripada. Jadi seolah-olah dia melihat cincin dan dengan cincin itu dia menyetempel. Kamu orang yang beradzan sebelum subuh. Ada hubungan antara lambang dengan iya. Wa ra'a akhiru wa ra'a akhar kanu yasubbu zait fi zaitun. Iya. Wa ra'a akhar, maka melihat orang yang lain seolah-olah dia yasubbu zait, menuang minyak dalam zaitun, minyak biasa ke dalam minyak zaitun. Faqala lahu, maka berkatalah Ibnu Sirin kepada orang itu, kepada akhir tadi, in kana tataka jariyah, kalau di bawahmu, di bawah kepemilikanmu itu ada budak perempuan, fahiya ummuka, maka dia adalah ibumu, qad subiyat wa bi'at, ibumu itu telah ditawan lalu dijual, kau beli sendiri, wastaroitaha antah, kau beli sendiri ibumu tadi. Wala ta'rif, sedangkan kau tidak tahu. Fakana kadzalik, maka ternyata betul. Ya. Fanzur kaifa kana khatamul afwahi wal furuji bil khatam musyarikan. Maka perhatikanlah bagaimana kana khatmul afwah, bagaimana ada apa khatmul afwah, menutup mulut dan furuj kemaluan dengan khatam, dengan cincin, itu musyarikan, itu berkongsi, berserikat dengan azan sebelum subuh, fi ruhil khatam, dalam spirit ruh makna khatam, makna penutup, wal mana, yaitu pencegah daripada mulut. Dan wa in kana mukhalifan fi suratih, wa in kana mukhalifan fi suratih, meskipun berbeda dalam surahnya, ya, dalam rupa aslinya kan beda. Azan ya azan, khatam ya khatam, beda, tapi ada keserupaan.
Ya, ada berserikat, berkongsi. Wakis ala ma zakartum ma lam azkur. Dan bandingkanlah atas apa yang saya sebut itu kepada apa yang saya tidak sebut. Atau yang saya itu ini saya tidak tahu. Yang ini pernah saya dengar yang khotam ini. Coba nanti dirujuk lagi di kitab Ta'thirul Anam fi Ta'biril Manam. Tentang makna. Wa alam annal Qur'ana wal akhbar tastamilu ala katsir min hadzal jenis. Dan ketahuilah bahwasanya Quran ya, dan akhbar, hadis itu mencakup atas banyak dari jenis ini. Banyak atas jenis ini. Quran dan hadis itu mencakup banyak daripada jenis ini. Ini permisalan-permisalan. Bukan untuk makna aslinya. Fandur, ini diberi contoh oleh beliau. Maka perhatikanlah kepada firman sabda Rasulullah SAW. Qalbul mu'min baina isba'aini min asabi'ir rahman. Hatinya mukmin itu antara dua ya, kalau kita terjemahkan harfiah ya, dua jemari daripada jari jemari Ar-Rahman. Kalau kita artikan secara harfiah, tapi nggak bisa kita artikan seperti itu. Allah punya jari begini. Fa inna ruhal isba itu maknanya. Jadi ini contoh, hadis ini contoh bahwa itu tidak makna sebetulnya, itu makna ada kiasan. Fa inna ruhal isba, sebab spirit daripada jari, roh makna daripada jari adalah kudrat, kemampuan untuk suratut taklib, kemampuan untuk cepatnya merubah. Orang kalau memainkan sesuatu di jari, cepatnya merubah. Itu inti daripada jari, cepatnya merubah. Wa inama qalbul mu'min baina lamatil malak. Hanya saja hatinya orang mukmin itu antara bagiannya malaikat walamati syaitan dan antara bagiannya syaitan. Hadza yughwi wa hadza yahdi. Yang ini menyesatkan dia, yang ini memberi petunjuk pada dia. Bagian syaitan, bagian malaikat. Wallahu ta'ala bima yuqallibu qulubal ibad. Dan Allah Ta'ala dengan keduanya, dengan bagian malaikat dan bagian syaitan. Allah itu membolak-balikkan hatinya hamba kama tuqallibu antal asya bi isba'aik, sebagaimana engkau membolak-balikkan sesuatu dengan jari jemarimu. Cepatnya itu seperti orang memainkan sesuatu dengan jari jemari. Fanzur kaifa syaraka nisbatul malakain. Maka perhatikanlah bagaimana Allah bagaimana berkongsi, syaraka berserikat, nisbatul malakain, hubungan dua malaikat itu yang musakharain, yang ditundukkan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala isba'aika, berserikat dengan dua jari jemarimu, fi ruhil isba'iyah, dalam spirit makna kejemarian. Wa khalafa fi surah, dan dia menyalahi dalam surah. Berbeda dalam gambar antara jari dengan malaikat kan berbeda. Tapi dalam ruh maknanya sama. Sebagaimana kita yang menundukkan jari ini, Allah pun menundukkan malaikat dan syaitan tadi untuk dalam hal itunya maknanya sama, tapi wujudnya berbeda. Yang satu malaikat, yang satu jari. Wastakhrij min hadza qaulu sallallahu. Dan coba keluarkanlah dari ini. Min hadza, daripada ini sabda Rasulullah SAW. Inna Allah khalaqa Adama ala suratih. Sesungguhnya Allah SWT mencipta Adam atas surahnya. Wa sairil ayati wal ahadithil muhibah. Ya. Dan seluruh ayat-ayat dan hadis-hadis yang muhimah, yang mempersangkakan menurut para jahalah, menurut para orang-orang bodoh, li tasbih, seolah-olah mempersangkakan kepada makna tasbih. Hadis-hadis itu seolah-olah merujuk pada makna tasbih. Tapi padahal bukan ke sana maknanya. Fadzakiyu yantabi min misal wahid. Orang yang cerdas, dia akan tersadarkan dengan satu contoh. Wal balid, orang yang bodoh, la yaziduhu taksir illa tahayyuran, tidak akan menambahnya pembanyakan contoh kecuali tambah bingung. Kalau orang cerdas satu contoh saja sudah paham. Dan tidak paham ini tidak dosa, tidak usah khawatir, tidak paham ini tidak dosa. Iya, sadar. Yang tabih. Wa ma ma'arafta ma'nal isba. Dan ketika kau mengetahui makna jari, amkana kataroki ilal kolam, maka kau akan mungkin untuk naik ke makna kolam dan makna yad, makna yamin, makna wajah, makna surah. Wa qata jami'ah ru'aniyan la jismaniyan, dan kau mengambil seluruhnya, seluruh makna-makna itu tadi
sebagai makna ruhani, bukan makna jasmani. Wa ta'lam anna ruhal qalam wa haqiqatul tilabuna min taqiqa idza zakarta hadzal qalam waladhi yuktabu bih. Dan kau akan mengetahui bahwa ruh, spirit, makna kolam dan hakikat kolam itu alatil buddha yang harus untuk tahqiq, untuk mewujudkan kolam itu ada idza zukita, ketika kau menyebutkan kolam adalah haddal kolam, adalah definisi batasan kolam itu sendiri, yaitu alladzi yuktabu bih, yaitu sesuatu yang digunakan untuk yang alladzi yuktabu bih, yang ditulis dengannya. Sesuatu yang ditulis dengannya, itu kolam. Wa in kana fil wujud syai'un yustaru biwasitati naqsul ulum fi awal qulub, meskipun ada fil wujudi, dalam alam ini, syai'un, ya, sesuatu yang yustaru, yang ditulis, digores, biwasitati, dengan perantara syai' tadi, naqsul ulum, ukiran ilmu di alwahil qulub, di loh daripada hati. Ya. Fa akhliq bi an yakuna huwal qalam, maka akhliq bihi, alangkah pantasnya bihi, dengan sesuatu itu tadi, ayyakuna huwal qalam, untuk menjadi dialah kolam itu. Ya. Jadi kalaupun ada dalam alam wujud ini yang bisa menggoreskan ukiran ilmu pada permukaan hati, maka itulah yang pantas untuk disebut sebagai kolam. Maka Allah berfirman, qala 'allama bil qalam, dia mengajarkan manusia dengan kolam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia tadi. Wa hadzal qalamur ruhani, maka kolam ruhani, ya, idza wujida fihi ruhul qalam, apabila didapati padanya roh, spirit daripada kolam tadi, hakikatnya, walam yu'wizu illa qalabahu wa suratah, ya, dan tidak lam yu'wizu, tidak menggiring, membawanya, ya, tidak membawanya, membawa kepada kolam itu kecuali qalabuh, atau membawa kepada apa? Kepada ruhul kolam tadi kecuali qalabuh wa suratuh, kecuali fisik dan bentuknya, wa kaunul qalam min khashabin aw qasabin, dan keberadaan kolam itu dari kayu atau dari bambu, laisa min haqiqatil qalam, bukan dari laisa min haqiqatil qalam, bukan dari termasuk hakikat kalam. Walidzalika la yujad fi haddihil hakiki, oleh karena itu dia tidak didapati dalam definisinya yang hakiki. Ya. Wa hadzal qalam ruhaniyun, jadi kolam itu bersifat ruhani. Idz wujida fi ruhul qalam, sebab di dalam kolam yang ruhani itu didapati roh, spirit daripada kolam itu. Dan hakikatnya kolam itu yaitu sesuatu yang digunakan untuk menulis. Dimana dengan kolam ruhani itulah Allah menulis sesuatu, Allah menulis dalam kalbu manusia, untuk yang mana dari berupa ilmu, yang mana ilmu itu akan menimbulkan iradat manusia. Ini dijelaskan oleh Imam Ghazali, penulisan kolam ini di bab tauhid wa tawakkul dalam Ihya Ulumuddin. Panjang lebar beliau jelaskan. Jadi kolam ruhani itu, wa hadzal qalam ruhaniyun, ini kolam yang saya maksudnya adalah kolam ruhani. Jangan kau gambarkan kolam ini. Tapi ada kesamaan, yaitu roh kolam itu sama-sama digunakan untuk menulis. Tapi itu digunakan untuk menulis pada loh, dan juga pada loh kulub, loh kolbnya hatinya manusia, untuk menulis ilmu. Yang mana dari ilmu itu muncullah iradah. Dari iradah itu muncullah kudrat manusia. Fungsinya kolam sama laut kan Allah yang ngerti, kan manusia ada yang ngerti. Fungsinya apa kalau sana? Itu bukan pembahasan kita. Ini maksud, bukan ke sana arah pembahasan ini. Arah pembahasan itu nanti antum lihat lagi, panjang kalau kita jelaskan. Antum lihat di tentang tauhid wa tawakkul di YouTube, tentang tauhid dan tawakal. Awal bab tauhid dan tawakal, di situ panjang lebar dijelaskan. Iya. Kalau di sini bukan itu tujuan beliau. Ini kan asalnya beliau cerita, ya kan, tentang hubungan antara muazanah antara alamul muluk dan alamul malakut. Untuk menjelaskan bahwa kenapa beliau menggunakan jawahirul Quran, durul Quran. Sedangkan jauhar kan jelas permata. Dur itu mutiara dan permata. Apakah mutiara dan permata itu? Apa hubungannya ini dengan beliau menggunakan istilah itu kan? Dan beliau mengatakan bahwa tidak akan mengetahui penggunaan istilah ini kecuali orang yang mengerti tentang muazanah antara alam muluk dan alam
malakut. Nah, kemudian beliau berikan contohnya di antara penggunaannya kolam. Bukan beliau nggak ingin membahas tentang kolam itu sendiri, bukan itu pembahasan kita. Nah, kalau kita bahas itu kita akan melenceng dari pembahasan ini. Kalau ingin tahu pembahasan itu di bab lain, di bab tauhid dan tawakul. Walikul syai'in haddun wa haqiqatun wa hiya ruhuh. Paham ya? Jadi kolam itu bersifat rohani. Idh wujida fi ruhul kolam. Sebab pada kolam hadzal kolam, pada kolam rohani itu didapati spirit kolam itu sendiri hakikatnya. Walam yuhizu illa qalabuh. Ya. Dan tidak kehilangan dari dia kecuali qalabu wa suratuh. Ya. Kaunul kolam min khosyab au kosob itu. Tidak ada kolam itu daripada, jangan digambarkan bahwa kolam yang di sana itu dari bambu apa dari kayak penanya orang dulu itu. Ya, laisa min haqiqatul kolam, itu bukan hakikat kolam. Hakikat kolam itu mayuk tabubeh, itu hakikat kolam. Walidzalika la yujadu fi hadil hakiki. Ya, oleh karena itu kolam ruhani tadi tidak didapati dalam had yang hakiki. Had hakiki, batasan yang hakiki berupa apa? Kolam itu tadi. Ya. Oleh karena itu la yujadu tidak akan didapati kaunul kolam min khosyab dan sebagainya itu dalam had hakikinya kolam atau kolabu wasuratul kolam tidak akan didapati dalam had hakiki, definisi hakiki dari kolam. Tidak ada definisi hakiki kolam itu. Oh mayuk tabu min kosoben, tidak ada. Mayuk tabu bihi, ya, sesuatu yang digunakan untuk menulis masnuun min kosoben, tidak ada. Bas hadul kolam cuma mayuk tabu bihi, sebab itulah spirit kolam. Tidak ada, tidak akan didapati di hadul kolam itu dari tembagakah, dari. Maka itulah ruh, spirit kolam itu. Likul syai'in haddun. Artinya kolam, antara kolam yang kita kenal dengan kolam yang Allah sebut itu ada kesamaan gitu. Cuma itu di alam malakut, yang ini di alam muluk. Itu inti pembahasannya. Dan ada muazanah antara alam muluk dan alam malakut. Itu yang ingin beliau tunjukkan di sini, bukan masalah kolam dan komadro kamal kolam, bukan. Bukan itu. Walikul syai'in haddun wa haqiqatun hiya ruhuh. Dan bagi segala sesuatu itu punya had dan punya hakikat, yaitu ruhnya. Saya perkirakan selesai ini 7.15 lagi, sampai setengah 6 belum selesai. Ihya'nya dapat 4 lagi. Tuh mau tak berhenti di sini, nanggung sudah. Walikul syai'in haddun wa haqiqatun. Ya. Segala sesuatu itu punya batasan dan punya hakikat, yang mana batasan dan hakikat itu adalah roh dari syai'. Roh dari segala sesuatu itu adalah hakikatnya. Fa idzah tadaita ilal arwah sirta ruhanian. Kalau kau tertunjuki kepada roh, segala spirit dari segala sesuatu, maka kau akan menjadi ruhani. Wa futihat laka abwabul malakut, dan akan terbuka bagimu pintu-pintu daripada malakut. Wa uhilta limurafaqatil malail ala, dan kau menjadi diahlikan, dipantaskan untuk murafaqah, untuk menemani daripada kelompok yang paling luhur dari para nabiyin wasiddiqin syuhada sholihin wa hasuna ulaika rafiqah, dan mereka adalah sebaik-baik rombongan. Mudah-mudahan kita termasuk, amin ya Allah. Wala tastabid, ya. An yakuna fil Quran isyarat min jenis. Jangan kamu tastabid, jangan kamu menganggap jauh, menganggap tidak mungkin. Ya, ing yen to ono, ya. Kepada yakni ada dalam Quran itu isyaratun min hadzal jenis. Ada dalam Quran itu isyarat-isyarat seperti ini. Jadi isyarat makna kolam dan jangan kamu menganggap mustahil isyarat-isyarat makna ini ada di Quran, ya kan? Wal qalam yawma yasnun wal qalam yasturun, itu isyarat-isyarat. Fa in kunta la taqwa la timal ma yaqra samak min hadzal namat. Apabila kau tidak kuat untuk menanggung apa yang yaqra, yang menembus daripada pendengaranmu dari min hadzal namti, dari model seperti ini, malam yusnadit tafsir ila sahabah, selama tidak disandarkan penafsiran itu kepada para sahabat radhiyallahu anhum, fa inna taqlida ghalibun alaik, maka taklid itu mendominasi, menang atasmu. Kalau kamu ketika mendengar nun wal qalam yawma yasturun dan sebangsa-sebangsanya,
kamu kok tidak bisa memahami apa yang menembus pendengaranmu ini, kecuali kamu merujuk pada tafsir dari Ibn Abbas dan sebagainya, ketahuilah kamu masih makomnya makom taklid. Wis terimuan niku kita. Memang kita makom taklid ya. Fanzur ila tafsir qauli ta'ala. Maka ini beliau beri contoh. Ya, perbedaan antara makom taklid itu dan orang-orang para aulia dalam memahami ayat. Fanzur ila tafsir qauli, lihatlah kepada firman Allah Ta'ala ala maqalul mufassirun, atas apa yang diucapkan oleh para ahli tafsir tentang firman Allah ini, surat Ar-Ra'd ayat 17. Anzala minas samai ma'an fasalat audiyatum biqadari. Ini baru saja kita bahas di Qawaidul Aqaid ini. Di bab perbedaan antara ghaib dan akidah zahir dan akidah batin. Anzala minas samai ma'an. Allah menurunkan dari langit itu air, fasalat audiyatun, maka mengalirlah audiyatun, beberapa lembah, banyak-banyak lembah, biqadariyah, menurut kadar lembah masing-masing. Ini mengalir daripada air tadi ke lembah-lembah itu. Fahtamala sailu zabadar rabiyah, maka membawalah apa sail, banjir itu tadi, aliran itu membawa zabadan rabiyah, ya, untuk yang mengambang, robian yang mengambang di atasnya. Wa mimma tuqiduna alaih finnar, dan dari apa-apa yang kalian itu tuqiduna alaih, dari apa-apa yang kalian menyalakan atasnya, ya, di api, ya, ibtigha ahliyatin, untuk mencari perhiasan au matain, atau sama perhiasan, zabadum mithluh, itu untuk yang sama dengan itu juga. Ya. Orang yang ngambil emas dari air sungai itu kan ada untuk juga air di air sungai. Untuknya sama dengan untuk yang mana dialiri oleh air hujan tadi, yang enggak mengandung apa-apa dengan yang mengandung apa-apa, yang mengandung emas. Untuknya sama. Ya. Annahu kaifa masalal ilma bil ma. Ini kalau antum lihat tafsir zahirnya itu berbeda, ya. Bagaimana kaifa masalal ilma bil ma, bagaimana Allah memisalkan ilmu itu dengan air. Wal qalba bil audiyah, dan hati itu dimisalkan seperti lembah-lembah, wadi, wal yanabi, lembah-lembah yang menampung air. Audiyah ini maksudnya lembah-lembah, kalau di Jazirah Arab itu ada cekungan-cekungan tuh yang kalau hujan turun itu dia air akan mengalir, itu namanya audiyah. Bukan, jangan digambarkan lembah jurang ini, enggak, bukan. Cekungan-cekungan audiyah. Yang mana ketika hujan turun, cekungan itu akan dialiri air. Itu yang namanya sail. Ya. Wal yanabi, hati itu diibaratkan cekungan-cekungan atau lembah-lembah yang, dan yanabi, sumber-sumber air. Wad dhalal bizabat, kesesatan diibaratkan seperti untuk yang mengapung di atas kemudian nanti hilang dengan sendirinya. Summa nabbahaka fi akhiriha, kemudian Allah menyadarkanmu di akhir ayat itu. Faqala, maka Allah berfirman, kadzalika yadribullahul amsal, demikianlah Allah buat permisal. Ternyata Allah tidak ingin menjelaskan air dan macam-macam. Di situ Allah menjelaskan bahwa anzala minas samai ma'an itu maksudnya Quran, ilmu. Hati yang menampung, yang audia itu yang menampung itu maksudnya hati manusia. Coba lihat tafsir zahirnya, tidak akan sampai ke situ kalau orang baca tafsir zahir. Harinya cuma air, cuma itu tadi. Tapi ketika tersingkap, makanya kan dalam ulumut tafsir itu ada namanya tafsir isyari, tafsir para sufi. Yang mereka mengungkap mana-mana Quran, tentu banyak ditujukan di Ihya kalau antum baca. Makanya sampai ada yang satu doktor itu yang mengumpulkan tafsir Ghazali. Di Timur Tengah sana ada PDF-nya itu ada, tafsir Ghazali. Imam Ghazali tidak pernah buat satu tafsir khusus, tapi beliau kumpulkan dari Ihya dan macam-macam bukunya Ghazali, penafsiran Imam Ghazali situ. Dan kebanyakan lihat tafsirnya Imam Ghazali, corak tafsirnya itu lebih ke isyari, yang itu nggak bisa didapati di tafsir-tafsir lain. Ya. Makanya kan ini beliau ingin memberi contoh dengan ayat ini. Kalau kamu
ketika mendengar ayat yang menembus pendengaranmu, terus kamu tidak memahaminya kecuali baru merujuk kepada tafsirnya sahabat, ketahuilah kamu itu muqallid, kamu itu taklid. Memang kita nasibnya muqallid. Akui saja. Diberi contoh sama beliau ini ayat. Ketika merujuk tafsir, coba lihat tafsirnya, akan dapatin mana seperti itu. Wa yakfika hadzal qadr, cukup bagimu kadar seperti ini, min hadzal qadri, hadzal qadru min hadzal qadri, daripada kadar ini, fala tutiku aktsar minhu, kamu tidak akan kuat lebih banyak daripada itu. Ya. Wabil jumlah, kesimpulannya, fa'lam, ketahuilah, annaku lam la yatamilu fahmuk, segala apa yang tidak bisa menanggungnya apa fahmuka, apa pemahamanmu, fa inal qur'ana yulkihi ilaika ala wajhil ladzi, maka Quran menyampaikannya, jadi malayah tamilu tadi, ilaika kepadamu, ala wajhil ladzi, secara dengan cara yang lau kunta fin naumi mutalian, seandainya kamu di dalam tidur itu kamu masih mengetahui dengan rohmu lauhul mahfuz, menelek dengan rohmu lauhul mahfuz, la tamassalalaka, akan termisalkan bagimu gambaran-gambaran itu tadi. Wa dzalika bimisalin munasib yatajila takbir, dan itu dengan permisalan yang sesuai yang memerlukan kepada takbir. Intinya Quran itu ketika ingin menyampaikan satu makna yang akalmu itu tidak kuat seandainya dijelentrehkan dengan makna yang sebetulnya, maka Quran akan menggunakan permisalan itu supaya yang bisa mencernanya cuma orang-orang yang, tapi yang tidak sampai derajat itu pun nggak usah bersedih, dia bisa mencerna, tapi menurut level lapis makna yang dia pahami. Karena Quran itu untuk semua, bukan hanya untuk para aulia wa sholihin. Tapi aulia wa sholihin, Fatihah menurut para aulia itu lain dengan makna Fatihah kita. Gitu. Paham ya? Jadi kesimpulannya kata Imam Ghazali itu yang ingin beliau sampaikan, bahwa Quran itu ketika Allah ingin menyampaikan suatu makna yang kamu tidak mungkin mampu untuk menangkapnya kalau dijelentrehkan, maka Quran akan menggunakan satu permisalan. Biar yang nangkep berapa persen, ya nangkep berapa persen. Pokoknya saya akan sampaikan kata Allah bentuk permisalan. Wa'lam anna ta'wila yajri majra ta'bir. Ketahuilah bahwasanya takwil itu berlaku seperti takbir mimpi. Falidzalika qulna, oleh karena itu kita katakan tadwarul mufassir alal gisri. Oleh karena itu kita katakan dawwaru yudawwiru tadwaran. Tadwarul mufassir alal gisri. Hanya saja perputaran para ahli tafsir itu baru sampai kulitnya Quran. Yang bisa mendalami Quran itu para aulia wa sholihin, yang itulah yang dimaksud oleh Habib Abdullah Haddad dalam diwannya Tanazzuluhu Bakin. Turunnya Quran itu tetap, bukan Qurannya turun ayatnya nambah, bukan. Ya itu yang dimaksud Tanazzuluhu Bakin, itu makna yang terus turun pada para aulia wa sholihin tentang Quran itu. Ya. Semuanya kan la yumallu sama'uhu, tidak akan membosankan orang yang mendengar. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Rasalaan, ya, rasaan qaulin wa fi'lin dan seterusnya. Idz laisa man yutarjimu ma'nal khatam atau khatam wal furuj wal afwah kaman yudriku annahu adzanun qabla subhi. Sebab bukanlah orang yang menerjemahkan makna khatam, makna cap atau cincin, furuj kemaluan, afwah mulut, itu tidak sama dengan orang yang yudrik, yang mengetahui annahu adzanun, bahwasanya itu yang dimaksud adalah adzan sebelum subuh. Ya kan? Tidak sama orang yang mengerti makna zahirnya dengan orang yang mengerti makna batinnya. Walaupun lapis makna Quran itu bisa dipahami oleh berbagai lapisan orang. Bahal mim muddakir, ya kan? Kalau dia sana Quran dari zikri. Bahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Quran itu untuk zikir, untuk diambil pelajaran, peringatan. Fahal min muddakir, maka apakah ada orang yang mau mengambil peringatan dari Quran? Itu kan doanya. Ya Rabbi mati'ni bisirri hurufihi
Nawwir bihi qalbi wa sam'i wa niyat wa muqlati. Ya kan? Itu kan? Katakan apa? Wa ya Rabbi matini ya Allah, berikanlah kami kenikmatan dengan sir hurufihi, rahasia huruf-huruf Quran itu atau makna Quran itu. Wa nawwir bihi qalbi, dan cahayailah dengan sir Quran itu qalbi, hatiku. Wa sam'i, pendengaranku, wa muqlati, dan penglihatanku. Wa habli bihi fathan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa syati. Berikanlah di Quran itu fahman wa ilman wa hikmatan, kepahaman, ilmu, dan hikmah. Dan nanti akan dijelentrehkan lagi oleh Imam Ghazali apa sebab orang itu tidak bisa memahami itu tadi, penyakit-penyakitnya di dalam asrar tilawatil Quran. Itu sudah pernah saya bahas tapi di Facebook sudah lama, Ramadan 2 Ramadan lalu. Belum tak upload lagi di YouTube. Wallahu a'lam. Ada tak? Tinggal berapa menit ini? Iya. 17 berapa dia masuk Surabaya ini? 17.54, masih ada 10 menit. Ya, kawan. Ya, apa mau dilanjutkan sedikit lah? 17.54 masuk.